Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran SKI. Untuk sekarang kita akan membahas tentang tokoh-tokoh gerakan modernisasi Islam. Ada Muhammad ibnu Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Ali Pasha, Muhammad Iqbal, Hasan Al-Banna, dan Sayyid Amir Ali. 1. Muhammad Abduh. Beliau lahir di Mesir. Ayahnya adalah orang Turki dan ibunya adalah orang Arab, masih keturunan Umar bin Khattab. Ketika umur 12 tahun, beliau sudah menjadi hafiz Quran dan diajarkan oleh ayahnya sendiri. Kemudian, masa-masa remaja beliau pergi untuk menuntut ilmu. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi Muhammad Abduh untuk melakukan gerakan modernisasi Islam. Yang pertama, faktor sosial, di mana lingkungan keluarganya sangat menuntut beliau untuk mengenyam pendidikan yang sangat tinggi. Kemudian, lingkungan masyarakat Islam pada saat itu mengalami kejumudan. 2. Faktor budaya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, metode pembelajaran yang dipakai adalah metode yang lama, yaitu metode hafal, di mana semua ilmu pengetahuan itu dihafal tanpa tahu substansinya apa. Hal itulah yang melatar belakangi Muhammad Abduh untuk melakukan perubahan yang lebih baik. 3. Faktor politik. Pada saat itu, pemimpin mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan, sehingga Muhammad Abduh ada keinginan untuk melakukan perubahan. Bahkan sampai-sampai beliau diasingkan ke Beirut dan Prancis hanya karena menentang pemimpin pada saat itu. Gerakan modernisasi Islam yang dilakukan Muhammad Abduh adalah pertama, purifikasi, yaitu memurnikan kembali ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Pada saat itu umat Islam mengalami kepercayaan-kepercayaan terhadap hal yang bersifat bid'ah, khurafat, dan tahayul. Nah, Muhammad Abduh menghilangkan hal itu semua dan mereka lebih meyakini lagi terhadap kebenaran Al-Quran dan hadis. 2. Reformasi. Pada saat itu umat Islam mengalami kejumudan atau kemandegan dalam berpikir. Padahal ijtihad sangat diperlukan. Muhammad Abduh melakukan perubahan terhadap hal itu. Beliau menciptakan rasa ingin memperbaiki ilmu pengetahuan dengan cara berijtihad. Kemudian reformasi yang dilakukan oleh Muhammad Abduh adalah memperjuangkan hak pendidikan perempuan. Menurutnya, perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang sama dalam bidang pendidikan. 3. Pembelaan Islam dengan cara memperjuangkan perkembangan ilmu pengetahuan agar sejajar dengan Barat, di mana Barat sangat maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Islam pada saat itu mengalami kejumudan. Nah, Muhammad Abduh ini membangun rasa ijtihad agar ilmu pengetahuan itu berkembang dan bisa sejajar dengan dunia Barat. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, India pada tahun 1877. Beliau memang keturunan India. Pendidikan beliau tidak hanya di India saja, tetapi beliau melanjutkan pendidikan ke luar negeri, yaitu ke Inggris dan Jerman. Gerakan modernisasi Islam yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal yaitu pertama, Pan-Islamisme, dengan cara mendirikan negara Islam, yaitu Pakistan. Awalnya Islam itu sangat kaum minoritas di India karena mayoritas agamanya adalah Hindu. Kemudian setelah pulang dari Jerman dan Inggris, Muhammad Iqbal kembali ke India dan mendirikan negara baru yaitu Pakistan. Makanya beliau diberi gelar Bapak Pakistan. 2. Free Personal Causality, yaitu dengan cara menumbuhkan kebebasan berpikir dan berbuat. Pada saat itu, faham Jabariyah sangat kental di umat Islam, sehingga umat Islam mengalami kemandegan dalam berbuat. Selain itu, ada juga kejumudan, kemandegan dalam berpikir. Muhammad Iqbal menghilangkan semua itu dan menumbuhkan kebebasan berpikir dan berbuat pada umat Islam. 3. Faham dinamisme, dengan cara menampilkan eksistensi umat Islam di India, di mana pada saat itu India mayoritas beragama Hindu, sehingga Islam menjadi kaum minoritas. Muhammad Iqbal menunjukkan bahwa Islam itu harus eksis di India walaupun minoritas, dengan cara mengikuti hukum-hukum Islam.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian materi untuk hari ini, mudah-mudahan bisa memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.